Halo pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, dengan Nyoman. Nah, pagi hari ini mumpung cuaca cerah teman-teman, saya baru pertama kali ini coba Vario 160. Nah, sudah beberapa bulan yang lalu kami beberapa kali sempat melihat Honda Vario ya, jadi yang sudah diiklankan dan sudah dicoba oleh beberapa YouTuber, dan beberapa juga sudah kami lihat sudah mulai banyak ya di jalanan. Nah, pagi ini kami akan mencoba dulu teman-teman, kira-kira Vario 160 ini seperti apa. Jadi mungkin keunggulannya dan kekurangan dari Honda Vario 160. Baik, kita bahas dulu mengenai yang pertama teman-teman, yaitu performan dari mesin 160 ini. Nah, secara performan jadi Vario 160 kalau menurut saya cukup mengagumkan ya, sangat surprise sekali karena saya pakai secara responsifnya sangat baik. Jadi saya menggunakan kendaraan ini, kita tarik sebentar saja, jadi mencari kecepatan 60, 80 bahkan sampai dengan 100 km per jam itu dengan sangat mudah kita capai. Secara performan mesin itu menjadi sebuah keunggulan dari Vario 160. Nah, terus yang kedua jadi mengenai posisi riding ya. Kalau menurut saya posisi riding di Vario 160 ini juga cukup baik, karena yang menjadi acuan saya, jadi pada saat kita naik itu posisi dari kita duduk dari pangkal paha yang menuju ke lutut itu turun, jadi tidak datar apalagi naik ya. Jadi kalau misalnya sampai naik seperti dulu saya pakai kendaraan Honda Beat itu, jadi mudah capek kalau pada saat kita dipakai jarak jauh. Nah, kalau di posisi Vario ini juga sudah cukup baik sekali, karena posisi kita sedikit agak turun. Nah, sehingga kalau ini saya yakin dipakai dalam jarak waktu yang cukup jauh atau dengan jarak yang cukup lama ya, ini saya yakin tidak akan melelahkan teman-teman. Dan secara tinggi jok saya kurang tahu persis ya berapa senti. Saya tinggi 165 cm dan ini pun masih bisa menapak ya. Kalau dua kaki mungkin tidak bisa sempurna, tapi kalau satu kaki diturunkan bisa menapak dengan baik. Nah, secara posisi riding jadi yang kedua ini menurut saya juga sudah cukup baik teman-teman. Berikutnya yang nomor 3 jadi mengenai kapasitas bagasi dan tempat barang ya. Nah, ini juga sudah cukup baik sekali. Di sebelah kiri kita juga ada tempat menaruh barang ya yang sudah ada tutupan, dan yang sebelah kanan itu juga masih ada celah untuk naruh HP juga cukup. Dan di bagasi helm yang half-face itu juga bisa masuk. Nah, ini menurut saya juga sudah menjadi keunggulan lah dari Vario, walaupun kalah dengan NMAX atau mungkin yang lain atau Aerox ya. Jadi secara kapasitas dari bagasi dan itu udah cukup baik sekali. Nah, selanjutnya di bagian roda teman-teman. Nah, di Vario 160 ini ban depan dan ban belakang sudah berubah ya, lebih lebar dibanding Vario 150 atau 125 cc. Nah, ini ya sebetulnya kita tunggu-tunggu dari dulu. Jadi kenapa Vario itu tidak meluncurkan produk yang bannya sedikit lebar gitu loh. Jadi sudah lama sekali kalah dengan NMAX, kalah dengan Aerox gitu. Apalagi kalau kita pas berbarengan, misalnya kita lihat ada Yamaha NMAX atau Aerox dan ada Vario 150, jadi pada saat sebelumnya kita lihat kebanting sekali gitu loh Vario. Nah, udah sekarang ini yang Vario 160 itu walaupun dengan lebar ban 120, jadi sudah mulai kelihatan gambot teman-teman. Nah, secara bodi juga sudah cukup mendukung, dan ban pun juga sudah cukup mendukung, sehingga secara tampilan sudah lebih gambot dan sudah lebih bagus gitu loh. Nah, dari sisi bobot kendaraan, kalau tidak salah
Berat dari Vario 160 ini di angka 117 kilo, jadi cukup ringan kalau menurut saya ya. Nah ini dengan power yang cukup besar, jadi dengan bobot yang ringan, memang betul sekali teman-teman. Jadi pada saat kita pakai cukup lincah jadinya. Nah dari kondisi posisi parkir misalnya, jadi dengan standar 2 gitu ya. Jadi kita mau turunkan dan kita mau geser, mundur dulu, dan kita mau naikin itu jadi cukup mudah sekali. Nah jadi dari sisi bobot juga menurut saya menjadi lebih baik. Nah sehingga kelincahan dari motor ini juga bisa kita capai dengan baik. Berikutnya lagi mengenai lampu penerangan. Nah ini menurut saya juga cukup baik ya. Jadi Vario 160 ini, karena ini saya ngambilnya di siang hari, jadi tidak sempat di malam hari ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, jadi lampu lampu pendek, setelah kita coba tembak dengan lampu yang jauh, jadi semakin tebal teman-teman, dan semakin jauh. Nah ini kalau buat saya sih sangat penting sekali, jadi mengenai penerangan ya, apalagi kita yang terbiasa mungkin dengan kecepatan tinggi atau tidak tinggi-tinggi sekali lah. Jadi pada saat kita membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi sedikit, kita membutuhkan penerangan yang jauh lebih terang dan jangkauannya yang lebih bagus, sehingga pada saat kita mengambil tikungan itu kita akan bisa memprediksi gitu loh. Nah kalau misalnya penerangan yang kurang baik, nah ini saya pun juga menjadi tidak berani. Nah ini juga menjadi keunggulan dari Vario 160. Secara penerangan lampu, headlampnya lebih baik. Nah dulu kalau saya bandingkan dengan Aerox yang saya punya, itu saya rasa ini akan menjadi menjadi keunggulan ya dari Vario 160 ini. Nah selanjutnya yang menjadi kekurangan, nah ini dari persepsi pribadi saya ya. Beberapa YouTube yang sudah sempat saya lihat itu ada yang bilang joknya terlalu keras dan suspensi juga cukup keras. Tapi ada cara dari saya teman-teman untuk mengakali ini. Jadi dari joknya itu mungkin perlu ditambahkan lapisan jok. Di variasi Honda sudah tersedia ya, nanti bisa beli. Terus kalau suspensi, kalau menurut saya bisa diakali juga dengan tekanan ban teman-teman. Jadi jangan langsung mengganti shock breaker. Kalau dari standarnya itu tekanan ban yang depan itu 29, belakang 33. Nah itu dirubah menjadi 27 dan 29. Nah ini setelah saya coba sangat terasa sekali perubahannya. Jadi tidak perlu mengganti dulu ya teman-teman ya. Jadi mengganti suspensi, mengganti shock breaker yang di depan dan di belakang itu tidak perlu. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik. Tapi yang menjadi kekurangan yang paling utama menurut saya itu adalah di kondisi rem teman-teman. Nah ini yang mungkin menjadi kekurangan yang paling saya soroti di Vario ini. Nah sehingga kesimpulan saya, jadi kalau menggunakan Vario ini sangat baik sekali dipakai di perkotaan, sangat lincah, sangat responsif. Dan oh ya saya lupa, jadi konsumsi bahan bakarnya ternyata irit sekali. Nah ini bisa saya dapatkan di angka 48 km per liter, 40 sampai bahkan 50 teman-teman. Nah ini juga menjadi cukup baik sekali. Nah sehingga cukup baik dipakai di perkotaan, powernya dapat, lincahnya dapat. Tapi saya sarankan tidak dipakai untuk kecepatan tinggi, apalagi rombongan. Nah ini berbahaya mengenai rem, harus jaga jarak. Oke kalau misalnya kita mau kecepatan tinggi, tapi tolong jaga jarak, sehingga pada saat butuh deselerasi atau di saat kondisi-kondisi emergensi, nah itu bisa Anda kuasai. Nah itu sedikit ya teman-teman ya. Jadi mengenai apa yang menjadi keunggulan Vario, apa yang menjadi kekurangan, nah itu dari persepsi saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman merasakan ada tambahan yang lain, ya mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar di tempat kami. Baik, saya rasa mungkin demikian teman-teman yang bisa kami sharingkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety riding.